Yo, what's up guys, and welcome back to Fantas Production. Terima kasih yang sudah klik video ini. Jadi intinya pada pembahasan kali ini atau video kali ini kita akan melakukan konten untold story ya. Berbincang-bincang sederhana aja. Tapi kali ini bukan gue sebagai hostnya, tapi kawan sebelah ini yang akan menjadi hostnya. Tapi gue nggak tahu cara openingnya, makanya dia opening. Iya. Jadi sesuai kemarin juga sih, ini juga tiba-tiba sebenarnya bahasnya dari kemarin. Enak cok. Ya sampai makan lah ya. Oh ini batok kelapa. Buset. Intinya kemarin kan semenjak bikin konten untold story tentang dibalik acara 25 tahun Wihara, gue juga sebenarnya pengen bilang gimana kalau bikin juga untold story lagu Keyakinan Sejati. Which is gue nanya ke dia gitu kan, terus dia bilang oke, biasa aja walaupun udah nggak ada persiapan gitu kan, nggak tahu kan apa gitu kan, sampai bikin di question box di Instagram gitu kan, kira-kira mau nanya question apa aja. Ada? Nggak sekarang, nanti aja. Oh nanti aja. Beda. Oke, jadi silakan Anda bertanya apapun lah itu, walaupun Anda juga udah tahu sih sebenarnya kayaknya dari awal. Enggak loh, gue masih banyak nggak tahu sebenarnya. Kayak sebenarnya kan waktu kejadian waktu lu nyiptain lagu itu kan gue nggak tahu banyak kan. Kan cuman tiba-tiba lu jadi aja gitu. Kecuali yang jadi ini syutingnya tanggal 2 bulan 7. Kita baru selesai STKD tanggal 30 kemarin. Nah, yang STKD 2025 ini yang liriknya sama musiknya kan progresnya kayak gue ada di grup itu gitu. Dan ya walaupun gue nggak perhatiin juga sih grupnya, tapi minimal gue tahu oh ini progresnya dari sini gini nanti tiba-tiba kayak gini dan jadi udah. Tapi kalau kita berkaca ke yang keyakinan sejati itu kan karena gue juga ikut lomba, jadi gue nggak gitu perhatiin punya lu. Jadi liriknya dulu. Judulnya dulu aja. Karena kalau orang bijak bilang judulnya. Kayak kemarin kan yang waktu itu kan judulnya ya, sama cobain sama-sama. Ya nggak, judulnya gini. Kenapa konteksnya keyakinan sejati? Oke. Kalau dari judul sih sebenarnya gue nggak pernah bikin sesuatu dari judul dulu masalahnya. Jadi semuanya itu kalau bisa dibicarakan back history-nya harusnya ya itu karena tahun 2019 dulu. 2019 dulu kan STKD itu sebenarnya gue tuh diajak dulu untuk lagu lomba temu karya cipta karya lagu Buddhis. Waktu itu gue yang diajuin duluan gitu kan, karena yalah coba kamu kan bisa musik waktu itu dari Kualun gitu. Jadi dia ngajak gue dulu untuk bikin. Waktu itu ketuanya kan Ko Erwin kan ya? Iya, waktu itu Ko Erwin gitu. Nah, jadi waktu itu Kualun yang ngajak? Maksudnya kayak mungkin ngobrol ke gue gitu. Ini kan ada kamu ikut lah gitu. Iya, kayak gitu. Mungkin lah. Nah, waktu itu kan agak bingung kan, kayak ini serius nih tantangan apa ya? Baru ya, gue pegang aja kali ya. Oke, gatel loh. Unexpectable ya. Oke, jadi intinya disitulah momen gue udah kayak bikin dulu kayak kayaknya kira-kira ini bagus lah. Berarti lagu ini dari 2019 kan? Nah, riff gitarnya, jadi yang ngejerengan gitarnya dulu sebenarnya aku udah bikin dulu waktu itu, kalau nggak salah di tahun 2019. Terus kayak menarik sih. Tapi habis itu karena tiba-tiba juga gue diinfo kalau kamu nggak jadi ya ikut cipta karya lagu ini aja, karena mereka dekat rumahnya, jadi mereka gampang bahas. Nah, you know lah. Oke. Udah gara-gara itu gue nggak ikut tahun 2019. Dan akhirnya pas 2022 ini gue bawain lagi, gue teringat riff gitar itu lagi, genjrengan itu lagi. Pas itu kayak udahlah gue coba selesain dulu lah. Terus itu liriknya pun ya, kalau liriknya itu sebenarnya ya gue tuh ada di HP gue yang sebelumnya itu, gue masih kayak rekam dulu pakai suara gitu kan. Nggak ada, bukan. Kayak rencana nadanya dulu kan. Yang penting nggak sekompleks sekarang. Dulu itu masih
masih kayak jelek gitu lah intinya. Wah iyalah mungkin. Loh, jelek-jelek juara 1 loh. Alhamdulillah gitu. Loh, Anda bikin lagu Keyakinan Sejati tapi loh. Ya intinya gitu, kayak gara-gara nadanya dulu kan, habis itu nyambungin liriknya gitu. Intinya waktu itu awalnya itu liriknya itu enggak kayak yang sekarang itu dulu liriknya. Hingga akhirnya ujung-ujungnya karena apa ya, kayak sebenarnya pun awalnya bukan lirik, judulnya tuh bukan Keyakinan Sejati kan. Masih ingat nggak? Sadar Sejati. Nah, Sadar Sejati sebenarnya biar keren gitu, sama Ali gitu kan, kayak keren juga ya. Tapi kalau dipikir-pikir Sampah. kayaknya nggak ada kata sada di sana. Ya udahlah, aku taruhlah Keyakinan Sejati. Kayak gitu deh. Kalau ngomongin judul ya, itulah akhirnya jadi judulnya. Lu berarti ini lagu kependingnya lama ya? Ini nggak kepending 3 tahun, berarti ini kepending 6 tahun baru rilis. Ya jujurly yes ya. Walaupun dia masih part-part gitu. Kayak, oke aku pikirnya ini. Jeng. Itu pun hamin seminggu kan. Hamin seminggu. Itu gue tahu. Hamin seminggu sebelum pengumpulan. Itu gue ceritanya tuh gue masih di kapal tuh, di pelabuhan mau balik ke Batam. Terus tiba-tiba disuruh revisi liriknya. Dibilang lagunya itu masih kurang Buddhis sekali. Ya udah kan, aku kayak mikir-mikir kan. Ya udah. Ya nggak tahu ya, ini fun fact aja. Ya tiba-tiba kayak ketik-ketik langsung aja. Oke, nadanya gini. Cocok nggak ya? Kirim aja lah dulu. Kalau kalian tahu ya, itu sebenarnya liriknya ambil dari Budha Nusati nggak sih? Iya, Budha Nusati di Parita. Yang tahu. Makanya gue kayak bingung kok kurang Buddhis, padahal aku dia udah ambil kutip bahasanya persis, pengertian penerjemahannya itu dari Parita. Aku taruh di situ. Maksudnya kurang Buddhis apa lagi ya? Tapi karena orang nggak ngeh sih, maksudnya kayak ya itu cuman kelihatan kayak bahasa biasa kalau misalnya orang yang nggak pernah mengartikan Budha Nusati, jadi ya wajar sih. Oke. Kayak gitu sih prosesnya. Cuman kayak kalau lu lu puas gak sih sama lagunya tuh waktu dulu sebelum diperfekin deh? Karena kalau gini, yang dia cerita masalah revisi itu yang waktu yang tiba-tiba disuruh zoom itu kan? Oh iya. Itu kan? Itu juga salah satunya sih ya. Nah maksudnya kalau gua tipenya waktu itu kan lombanya wakilin wihara ya. Waktu itu gua juga udah ngejabat jadi ketua. Gua tipe orang yang kalau kalian berkaryanya sesuai hati kalian, di sekitar kalian kasih masukan, itu pilihan kalian untuk masukin atau enggak sarannya. Jadi contoh kayak kemarin dia bilang lagunya oke enggak, gue bilang oke aja gitu. Cuman kalau kayaknya kemarin kalau gue lebih kayak bilang kayaknya kurang Buddhis deh, maksudnya Buddhisnya kurang gitu. Tapi ya kalau misalnya nggak mau nambah ya udah it's up to you gitu. Karena bahasanya gue nggak mau nanti karena campur tangan gue malah makin kacau gitu, jadi kacau. Nah jadi mending semua tuh dari hati kalian. Tapi kalau misalnya dari lu sendiri dari awal tuh sebenarnya puas gak sama hasilnya? Atau ada nggak yang di lagu itu yang lu nyesel gitu? Aduh harusnya nggak usah ini deh. Kalau dipikir-pikir ya, kalau saya dengan yang sekarang sama bandingin yang aku dulu dengar di HP itu, yang aku masih nyanyiin gitu kan, rekam dulu kan suara itu. Kalau dipikir-pikir kayak jauh sih sebenarnya, kayaknya setidaknya bagus lah ya kalau ada yang revisi gitu kan. Dulu kok nggak salah di setiap hembus nafasku awal-awal di setiap hembus nafasku, kayaknya aku bikin kayak gitu dulu. Terus kayaknya dulu juga nggak ada ini nggak sih? Kan itu Buddha, ini kan cuma bisa tiap hembus nafasku ku sebut selalu namamu, kaulah yang utama. Nggak ada Buddha. Iya. Gue inget itu. Kalau itu nggak ada, makanya aku kayak waktu itu kan masih yang pertama kali gitu kan, kayak ya intinya ini oke ya, tapi kalau dipikir-pikir kosong juga ya waktu itu ya. Ya syukur juga sih kalau ada yang waktu itu ada yang revisi juga gitu sama lagunya, jadi bikin ternyata aku juga makin belajar juga, ternyata ya harus di feel gitu, diisi kekosongannya gitu.
Ya begitulah, ya sebuah karya kok dibandingin ya pasti ketemu lah enak gak enaknya. Tapi puas lah, maksudnya kayak justru kayak aku merasa akhirnya keresahannya itu sudah terpenuhi gitu. Gitu sih kalau masalah prosesnya ya. Nice. Dari musik, lirik, atau apapun itu, yang paling susah tuh di mana, bro? Musik, lirik. Kayak misalnya atau apa gitu, kayak mungkin chordnya atau main apanya yang kalau masalah chord ya kayaknya harusnya yang agak luar biasa itu nyambungin lirik ke melodinya sih. Itu kayak gue agak kesulitan kalau cari chordnya, mungkin gue masih bisa ubahin karena jujur yang awal di STKD 2022 pas nanti yang pas ke STKN itu gue ubah kuncinya. oh ada perubahannya? Iya, awalnya itu ada nanti yang di pre-chorus, namun kau guru junjungan kami, itu kayak gue merasa ini kalau gue ubah ke sini kayaknya lebih asik gitu. Kita sok-sokan, gue bakal sok-sokan jadi orang yang ngerti musik. Oke. Dari apa ke apa? Oke. Dan kenapa? Maksudnya apa biar lebih tinggi atau apa? Oh. Biar kelihatan musisi loh. Oke lah, kalau dibedah ya, jujur li waktu awal-awal itu pre-chorusnya itu yang namun kau guru junjungan kami itu kunci kan dari E kan mainnya kan. Itu dia F crash minor, G crash minor, A, terus mundur lagi G crash minor, F crash minor, B. Nah cuman kalau yang kali ini, gue mainin udah. kalau anda gini kan aja, naik maju. Neng. Nah kan, tapi kalau waktu itu tiba-tiba kayak gue merasa kayak, kayaknya kalau diganti ini nyambung juga sih, diubah jadi C crash minor 7. Jadi habis itu bassnya mundur bersatu-satu yang kayak gue jelasin ke kalian, bassnya mundur bersatu-satu, habis itu ke F crash. Nah itu yang kayak bikin nuansanya beda lagi nih. Kalau yang sebelumnya kayak terlalu sederhana, terlalu ringan. Nah gue kayak pengen coba yang menantang gitu, kayak orang dengar itu kayak ini ya kemana nih, ini kemana, itu yang seru sih sebenarnya dari bikin musik itu. Fun fact-nya, gue kan waktu penjurian mereka kalian waktu nasional kan gue nonton. Itu kan udah dibilang sama jurinya. Iya. Ini kunci kamu nih kalau misalnya dibikin jenjang pendidikan udah S3. S2 kalau di telinga orang-orang yang bermain di stage kota Bukit, ini ringan, serius, ringan. Karena telinga dia udah biasa begitu. Justru kalau dia main datar, dia merasa aneh. Jarinya gatel, mau geser aja 7 plus 2. Enggak. Saya paham, saya ngerti banget. Dan saya menerima lagu ini sebagai sesuatu banget. Berkarakter. Ya mudah-mudahan ini juga bisa mengedukasi ya teman-teman untuk mencintai lagu-lagu Buddhis yang semodel ini gitu. Seperti itu. Keren, Vanessa. Itu lagi ya Bu ya. Kerja Ya lagi kerja gitu. Di atas apa tuh namanya? Yang pokoknya itu lah. Dia kayak maksudnya nyebelinnya itu kalau jokes, nggak tahu nih jokes atau enggak, tapi yang lu bilang kan kenapa chordnya susah, karena biar bisa susah ditiru orang, bangke memang. Iya juga ya, gue bikin itu alasannya karena ya maksudnya kayak sejauh ini kalau gue mempelajari lagu Buddhis itu chordnya rata-rata umum. Mungkin sejauh ini gue belum ketemu yang lebih susah, tapi kemarin sempat sih ada yang susah sih. Ada lagu cuman satu bagian aja yang gue belum ketemu kayak yang pernah ucapkan kata berpisah. Itu ada bagian yang gue dengar lagi main, ini perasaan chordnya bukan ini gitu. Sampai gue hubungi penciptanya sendiri waktu itu. Apa penciptanya? Itu ada yang jadi juri juga, namanya Ko Jan Hin. Itu famous itu, Namaste. Tapi lu bukannya kenal dia setelah STKN? Iya, maksudnya setelah lu kulik lagu itu kapan?
Sebenarnya kan sebelumnya kan yang 2022 kan. Gua kan masih nggak tahu nih siapa ini. Ya tapi ngarang-ngarang lah. Oh berarti yang waktu 2022 lo mainnya ya, Ya, se feeling lo aja. ya tahu aja. Oh ini kayak gini. Ternyata pas gua dengar lagi, ini kunci. bukan. Ini kunci apa nih? Habis itu gua nanya langsung, kira-kira kok ini kuncinya apa nih kok? Terus jawabannya cuma sesimpel ini. Kulik lah bro. Oke. Terus lu berhasil gak kulik? Akhirnya sih karena tiba-tiba gue kan pernah cover lagunya di Instagram kan. Ya biasa yang gue pernah cover lagu di gitar gitu kan. Terus kayak gue kasih bagian gitu, gue tag Kojanhinya juga. Kayak kasih tahu ini lagu ini jujur keren sih gue bla 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 bla. Tapi gue kasih tahu ada bagian yang gue masih belum tahu fix nih chordnya apa. Terus ada yang komen kasih tahu chordnya yang lebih super kompleks lagi. Gue kayak ini kunci apa? Gitulah. Tapi Koko itu belum balas juga? Ya nggak kasih tahu kunci aslinya apa sampai sekarang. Ya gitulah jadi. Lu berharap ya nanti 2-3 tahun ke depan, kok keyakinan sejati kuncinya apa? Sejauh ini sih belum ada yang cover sih. Sejauh ini belum ada yang cover lagunya. Tapi silakan kalau ada yang mau cover. Kulik sendiri. Coba ada yang bisa kasih tahu aku langsung. Bahkan yang bisa kulik sendiri nanti tag ke It's Not Fun. Iya. Nanti dapat giveaway. Nggak gitu ya. Paling yang cuma tahu kunci asli sama ini cuma Sergio dong. Tapi kan karena memang lu yang nggak tahu juga. Iya. Itu karena gue kasih tahu karena buat kepentingan tampil live band. Dia di belakang situ di belakang. Tadi kita ngomong sampai mana ya? Terkait yang paling sulit apa? Oh ya, itu kita belum selesai ya. Oh belum selesai. Itu. Kalau sebenarnya sebelumnya juga kalau nggak salah refnya keyakinan sejati itu singkat aja sebenarnya. Di setiap hembus nafasku kusebut salah namamu. Kaulah yang terus sama bagi hidupku dan bagi semuanya. Habis itu ulang lagi. Ternyata dibilang janganlah ref sependek ini. Tapi gue punya landasan dasarnya. Ada kok lagu lain yang refnya cuma ngulang aja tapi enak gitu. Tapi ada orang bilang juga kayak janganlah tambahin lagi. Ya ujungnya sih ambil dari sini. Sebenarnya gue kadang bingung sama temu karya ini. Ini ya, ini kan keyakinan sejati kan lahir karena lomba ya. Iya. Gue bingungnya lomba ini sebenarnya kan seharusnya tergantung ini ya, tergantung preferensi juga ya. Karena terkadang ada orang yang merasa karena dia merasa preferensinya tuh sebatas ini, berarti dia taunya sebagus tuh yang ini. Sedangkan ada juga preferensi orang yang mungkin lebih luas dan dia merasa oh ini kayak lagu ini ya bagus juga dan kan itu bisa juga kan. Maksudnya kayak susah sih sebenarnya kalau kita bikin temu karya kayak gini. Karena ini termasuk feeling juga kan yang harus. Iya, selera kalau kata orang seleranya juga. Makanya harusnya ya kalau kemarin kan cuma presentasi sebentar aja kan, cuma kasih tahu lagu ini gini. Tapi kan kemarin karena online nggak ada kasih tahu apa-apa, udah langsung nonton aja gitu. Tapi syukurlah. Lagu ini terciptanya lu ada referensinya dari mana nggak? Maksudnya kayak misal bisa aja lah, oh lagu ini referensinya dari lagu ini. Atau memang ini humming lu sendiri kayak gitu langsung oh keyakinan sejati. Humming ya. Kalau humming ya kayaknya awal-awal tuh waktu itu kan karena kan gue nggak sendiri waktu itu. Waktu itu ini itu boleh dibahas nggak? Gua kan di sini walaupun jadi host, tapi kan yang punya channel tetap dia ya. Jadi itu boleh dibahas atau enggak dulu? Ya sudah. Kan nanti gini aja deh, kita ngobrol aja apa aja. Terserah lu mau masuk atau enggak. Ya. Di tangan gue juga kan editnya. Tapi ya intinya kan waktu itu kan ada sama satu kan berdua kan temu karya ini kan itu gua sama namanya Jace. Asik. Jace. Nah intinya waktu itu awal itu walaupun sebenarnya awal itu dia ragu kan mau ikut kan, tapi ujungnya dia mau ikut juga. Terus gua tuh nanya dulu waktu gua sama penyanyi itu kayak kami zoom dulu meeting dulu, mau nanya dulu dia ini lagu ini
Zoom ya. referensinya apa gitu kan biar gua Meeting tahu. ya? Iya. Meeting kayak aja ya? Ya. Intinya kayak cuma nanya aja apa sih sejauh apa sih referensi lagu yang dia tahu. Dan sebenarnya waktu itu pun ternyata sulit ketemu referensi lagu yang sama-sama kami ngerti. Karena lagu Indonesia dia pun kayak tiba-tiba referensinya nggak tahu apa-apa Mandarin apalagi gitu kan intinya biar cocok gitu kan. Nah habis itu ya udah kan waktu itu ada satu momen intinya gue kayak main pianonya, terus itu kayaknya nadanya ini enak sih kalau gini, gue humming dulu waktu itu intinya, masih slow, terus tiba-tiba gue kepikiran kayaknya lagu ini kayak mirip satu lagu, ada ini entah boleh dibongkar gak? Ada lagu satu Viera. Jangan pergi iya. Intinya gitu kan ya. Kok lama-lama jadi mirip juga nih. Habis nih kalau kena nih originalitas kan karena lagunya kan ada gitu kan. Tapi semakin lama sih kayak gue kayak ngalun aja. Kayaknya ginilah lagunya. Jeng 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 jeng. Nah, kayaknya nadanya lagunya gini deh. Oke. Tapi makin lama kemudian kok gue merasa kok lagu ini mirip sama lagu yang lain ya daripada yang sebelumnya gue mikir. Apa? Ada salah satunya lagu Jaicho. Progresi chordnya sama. Kayak gue merasa Cina. Iya, progresi chordnya sama. Gue kayak merasa kok lama-lama gue juga copy juga nih. Progresi chordnya yang sama gitu kan. Habis itu kayak walaupun ada yang lain juga, gue kan kasih tahu ke kawan gue yang lain kan, gue ini bikin lagu loh, coba lu dengar. Tapi mereka ada kasih tanggapan yang beda lagi. Oh ini kayak lagunya mirip apa ya? Kalau kalian tahu apa judulnya? Kan tadi baru ingat. Marshanda siapa ya lagunya intinya? Lupa aku nadanya kayak mana ya? Sabar. Penimpa lagu. Meski kau kan pertama di hati. Tapi gue merasa itu cuma separuhnya. Cassandra. Iya. Nah itu bukan yang pertama. Copyright. Gitu. Jadi, ya katanya sih gitu aja. Tapi sejauh ini referensi itu sih sebatas gue kayak gitu. Gitu kalau masalah musik nadanya sih. Tapi sisanya bikin aja. Nah ya. Dari selera referensi lagu aja udah gak cocok. Kenapa masih dipaksakan? Oh ada. Tapi ya sebenarnya bagus sih. Sebenarnya lagunya tuh sebenarnya kalau dari gue pribadi, gue lebih ke miss-nya tuh lebih ke bagian climax-nya, nggak ada climax aja. Kayak benar-benar lagunya kayak kalau tahu bass part kan cuma ting. Ya normal. You know, baby, I just wanna see how gini. Jadi kayak benar nggak ada yang kayak kalau lagu sebelumnya yang juara kan indahnya Dama tuh kan dia kan kayak ada bagian aku berlindung kepada Dama, terus ada kayak bagian langsung di setiap hembus nafasku ku sebut selalu namamu gitu. Pokoknya ada naik gitu lah, jadi ada kayak orang pun habis kayak gitu, kayak ada kagetnya gitu. Nah, sama kayak lagu yang lu baru bikin ini, itu kan juga gitu kan yang gitu. Makanya kalau dari gue lebih ke ngelihatnya tuh di situ minusnya, tapi malah juara satu. Nah, makanya gue sebenarnya kayak adalah habis ini, gue bakal lebih takut kayaknya lagu ini lagu yang juara itu yang bakal alat musiknya lebih komplit gitu kan, karena mereka lebih. Iya ada, jadi FYI itu juga alat musik musuh-musuhnya Vanes tuh lebih lengkap. Ada yang kayaknya keyboard, drum, kajon gitu. Full. Ada yang udah bikin musik full. Ada yang bahkan udah jadi musiknya. Udah jadi musiknya tinggal di play aja. Oh ngerinya. Tapi ujung-ujung nggak dibolehin ya sekarang. Nggak dibolehin lagi. Gue nggak tahu boleh. Ada dibilang nggak boleh, harus nyanyi main di tempat. Allah. Karena menghindari ternyata itu record dari yang lain gitu. Soalnya kalau STKN dia tetap masih ada musik udah jadi, nggak full. Kita lihat tahun ini. Iya. Tapi Anda nggak pergi ya, sabar ya. Ya kan bisa nonton ya.
Ayo kita ya, ya ini bantu promosi juga STKN kali ini di Palembang. Kalau yang mau sponsor kalian berdua boleh. Ya mau sponsorin kami berdua Saweria, tuh, link Saweria di sini ya. tiketnya rupanya ya ini out of topic ya. Tiketnya lumayan mahal loh. 1 juta juga satu one way. Berarti One kurang way, lebih 2 juta. juta lah ya. Kalau misalnya dibanding kalian ke Mojokerto ya jauh sih. Kalau di Mojokerto 4 juta. Iya sih. Akor cuma kirim 2 orang aja udah 8 juta. Iya cuy, makanya itu kayak sudahlah itu. Ya sudah lah. Kalah lagi, nggak juara umum lagi. Iya sih, Tapi nggak apa, minimal rilis. Jadi yang mau denger lagunya boleh dibawa. Iya. Syukurnya ada rilis. Setelah sekian lama ya 3 tahun revisi ya. Sayang kali. Terus kalau ini kita ngomongin tentang agak bahaya. Wah. Jadi ini terserah lu mau masuk atau enggak, pemilihan vokalis. Boleh.